Jujur Pak, sebelum saya mendapatkan ini, Iya. saya biasa melakukan hal-hal. Yang pertama saya lakukan itu bukan pemukul, tapi saya lakukan sebagai manajer. Iya, iya. Saya panggil. Iya. Jadi langkah yang harus kita lakukan kalau ada sesuai menganggap hal itu seperti yang dikatakan tadi Wadi, karena tugas saya tidak suka, saya tanya ya mengaku Wadi sama manajer, panggil di ruangan, panggil baik-baik, kasih tenang dulu pada saatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan serta nikmat yang lainnya, sehingga pada hari ini kita masih sempat melangkahkan kita menuju sekolah yang kita cintai. Dan tanpa pula kita berikan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat ini kita masih merasakan yang namanya ajaran-ajaran beliau, dan semoga di hari kemudian nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya, dan Bapak Ibu atas dukungannya pula dan kerjasamanya dalam kegiatan ini. Namun sebelum kita masuk daripada cara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif ini, terlebih dahulu saya minta kesiapannya Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pengarahan. Dengan ini kami persilakan. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha yang menyempatkan diri untuk hadir membersamai Bapak Hamka dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Khususnya kepada Bapak Hamka, terima kasih karena hari ini memberikan waktunya untuk bisa berbagi bersama kepada kita semua tentang apa yang telah didapatkannya di pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulukumba di tahun ini. Sebagai kepala sekolah, saya akan menyampaikan komentar kata dari sehubungan dengan apa yang dilakukan ini. Bahwa diseminasi apa yang materi-materi yang didapatkan Pak Hamka dalam pendidikan guru penggerak yang disampaikan kepada kita semua adalah hal yang sangat bagus, karena tidak semua kita punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan itu. Ya. Dan tentu saja hal ini sangat bermanfaat untuk sebagai perpanjangan tangan, karena kalau Pak Hamka sendiri yang akan melakukan semua
pembelajaran yang didapatkan di pendidikan guru penggerak untuk dia sebarluaskan ke siswa kita, tentu tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya kolaborasi dari kita. Oleh itu sebentar di dalam pelaksanaan diseminasi ini yaitu menyebarkan pengalaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 30 Bulukumba. Semoga kita bisa berpartisipasi aktif menggali sedalam-dalamnya apa pengetahuan yang mungkin kita akan dapatkan sebagai pembelajaran untuk kita bisa bersama-sama dan memfahamkan menerapkannya di sekolah kita, khususnya kepada anak-anak kita di kelas. Tentu saja saya sangat berharap ini bukan hanya sebagai pemenuhan tugas bagi seorang Pak Hamka di dalam pendidikan guru penggeraknya, akan tetapi lebih jauh dari itu memang betul-betul kita berharap untuk bisa menerapkan ilmu ini, pengetahuan ini kepada anak-anak kita di sekolah kita, supaya apa yang menjadi harapan untuk penerapan budaya positif ini betul-betul menjadi budaya. Jadi dari yang mungkin dulunya nanti diperintah, tapi ini nanti bisa anak-anak melaksanakan tanpa terperintahkan. Kemudian yang dulunya anak-anak melakukan karena aturan, insya Allah nanti anak-anak melakukan karena kesadaran, dan itu artinya sudah membudaya, dan itu adalah tingkatan yang paling tinggi yang insya Allah dengan apapun itu sudah tertanam dalam hati anak-anak kita, juga kepada kita semua. Akan tetapi namanya siswa, pasti kita selaku orang tuanya di sekolah tidak henti-hentinya untuk senantiasa mendampingi anak-anak kita untuk selalu mengingatkan apa hal-hal yang perlu diterapkan sebagai budaya positif di sekolah kita. Hanya ini himbauan dan harapan kami sebagai komentar kegiatan ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, dan untuk itu saya mengucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini, dan dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan saya mohon izin Pak Angka untuk bisa mengambil teman-teman dewan dari Pak. Baik, terima kasih Pak atas penerapannya atau komentarnya tentang kegiatan kita kali ini. Ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, dari mohon izin saya ke depan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini adalah salah satu bagian tahapan dalam pendidikan saya di calon guru penggerak, dan tahapan ini merupakan modul yang terakhir, modul 1.4 di pendidikan yang saya ikuti. Jadi ada beberapa modul di pendidikan guru penggerak itu, kalau saya itu adalah pakaiannya. Jadi di modul ini modul 1 dan 1.4. Di modul 1.1 itu filosofi pendidikan di Hajar Dewantara yang biasa kita baca-baca di TMM itu. Dan yang kedua modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Ya, nilai dan peran guru penggerak. Dan yang ketiga visi guru penggerak. Nah, inilah yang kami bahas kemarin. Membahas visi sekolah dan visi dalam guru penggerak. Dan alhamdulillah sudah terlaksana minggu lalu, dan di tahapan ini tentang budaya positif, yaitu modul 1.4. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat, jadi mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di UTT SMP Negeri 30 Bulukumba. Jadi berbicara tentang budaya positif Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sudah ada di pemikiran-pemikiran kita itu bahwa yang namanya positif tentunya hal-hal yang sifatnya baik Bapak Ibu ya. Iya. Inilah yang harus kita
terapkan di sekolah kita bersama dengan beberapa murid atau warga sekolah. Jadi konsep utama murid budaya positif ini ada 7 di atas, saya tampilkan Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan keras. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, inilah yang tercover semua di dalam modul 1.4 yakni budaya positif. Baik, lanjut. Jadi perubahan paradigma belajar. Tentunya kita pasti berpikir apa itu sih yang dimaksud dengan paradigma belajar. Jadi saya membuat catatan di sini bahwa perubahan paradigma itu adalah perubahan besar dalam pandangan dunia atau sebuah konsep dan praktik tentang cara kerja atau pencapaian sesuatu. Jadi seperti yang dikatakan tadi Bapak Kepala Sekolah bahwa si murid itu yang dulunya disuruh melakukan sesuatu misalnya pungut sampah, pulang suka pungut sampah misalnya, sekarang adanya perubahan paradigma ini murid dengan dasar kesadarannya sendiri tanpa disuruh dia pungut sendiri, tanpa disuruh dia pungut sendiri karena dia sudah tahu nih. Itu namanya salah satu perubahan paradigma belajar. Nah, karena dulu siswa dan siswa sekarang kan sedikit berbeda sebenarnya ya. Ya, inilah konsep sama sebenarnya. Jadi perubahan paradigma pembelajaran. Ya, terima kasih sudah masuk Ibu. Dari model pembelajaran. Dari model pembelajaran dulu murid itu diberitahu. Ya, seperti tadi gerakan pungut sampah misalnya, kan diberitahu. Menjadi model pembelajaran yang paradigma perubahannya itu menjadi mencari tahu. Jadi dulu itu segala sesuatu siswa itu selalu dijelaskan begini. Sekarang paradigma itu perubahan paradigmanya itu siswa itu mencari sendiri. Ya, apalagi kan sekarang kan luar biasa teknologi ya. Yes. Lanjut, guru sebagai sumber utama. Jadi guru sebagai sumber utamanya murid sekarang itu berbasis aneka sumber belajar. Ya, selanjutnya tekstual, pendekatan ilmiah kalau menjadi model pembelajarannya. Berbasis konten. Ya, selanjutnya berbasis kompetensi kalau sekarang. Parsial, sekarang holistik atau terpadu. Selanjutnya dari model pembelajaran lama itu jawaban tunggal. Nah, ini kebenaran menjadi model pembelajaran menjadi kebenaran jawaban multidimensi. Yang terakhir verbalisme. Di sekarang itu keterampilan aplikatif. Jadi itulah perubahan paradigma belajar. Jadi tentunya menggali kesadaran peserta didik. Ya. Yang contohnya di sini kita berubah bahasa misalnya dilarang buang sampah. Kan biasa tercatat di dinding. Dan seharusnya dilarang buang sampah itu agak kurang positif lah bahasanya. Jadi dalam perubahannya itu kita bukan lagi menulis dilarang buang sampah, tetapi jagalah kebersihan. Iya, begitu. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Iya. Terus di profil pelajar Pancasila ini, jadi sebuah karakter murid yang diharapkan berkembang setelah pembelajaran dilakukan. Jadi ada karakter. Ya, seperti yang biasa kita pahami bersama bahwa yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi bagaimana peserta didik itu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan tentunya berakhlak mulia. Itu profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah berkebinekaan global dan apa lagi? Iya, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Inilah profil pelajar Pancasila. Bagaimana siswa supaya mandiri, berpikir, bernalar kritis, dan tentunya berkreatif. Jadi makanya itu ada pembelajaran kelima namanya. Jadi guru hanya sebagai apa istilahnya mengarahkan saja. Jadi siswa yang berbuat. Dulu guru yang berbuat, siswa yang menonton. Sekarang kita yang memberi pengarahan kepada siswa yang melakukan hal itu.
Ya, itulah salah satu contohnya sekarang profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya salah satu ahli Dr. William Glasser dalam kontrol teori, dia meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ya, yang pertama itu ada namanya ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi perubahan paradigma di atas stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya di sini ada beberapa tahun ya saya tampilkan stimulus respon dan teori kontrolnya. Jadi stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi terkadang memang ada seseorang itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi artinya apa? Kita tidak perlu memaksa seseorang itu harus berpendapat dengan kita, tapi bagaimana orang itu berusaha memahami pandangannya terhadap tentang orang lain itu tentang dunia ini. Ya, begitu artinya kesadarannya dia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya, atau tidak cukup sampai minta maaf. Kalau teori kontrolnya ini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi terkadang memang ada orang itu membuat sebuah kesalahan dan yang dianggap kita buruk ya di mata kita, tapi mungkin seseorang itu memiliki juga tujuan yang kita tidak tahu, ya ada maksud dan tujuannya. Baik, selanjutnya di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi karena kita mengontrol orang lain sementara sebenarnya tidak boleh sebenarnya begitu ya mengontrol orang lain, tapi seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kita masing-masing mengontrol diri kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Jadi selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Jadi di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya lagi pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kalau teori kontrolnya itu berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Iya. Dan yang selanjutnya lagi model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Ya, sekarang kita masuk di tahapan disiplin positifnya. Tapi memang sebelum kita masuk di disiplin positif ini, tentunya kita Bapak Ibu pasti sudah bisa memberikan gambaran hal-hal apa yang cenderung kita lakukan di sekolah itu yang masuk di disiplin positif kira-kira. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi sebelum kita lanjut di materi ini Bapak Ibu, kira-kira ada yang bisa memberikan gambaran hal-hal apa yang di disiplin positif pada murid yang biasa kita lakukan di sini? Ya, coba Bapak Ibu, hal-hal apa yang biasa kita lakukan yang sifatnya positif pada anak-anak? Ya, terutama ada yang bisa memberikan gambaran-gambaran, pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan selama ini tentang disiplin positif pada anak. Ada bisa memberikan contohnya Bapak Ibu? Ada kira-kira? Sebentar, oke. Silakan. Ya, jadi di sini disiplin positif yang biasa kita
lihat di anak-anak ini, walaupun sebenarnya masih perlu keterlibatan kita selaku guru. Misalnya setiap hari kan pengurus OSIS itu sudah membagi lokasi piket kebersihan masing-masing. Ya, kelas 71 bertugas di ruang guru, kelas 72 di lab IPA, 73 di depan ruang seni dan sebagainya, dan seterusnya ada yang di musola. Nah, salah satu pelan-pelan menuju ke penanaman disiplin positif ini adalah pengurus OSIS itu sudah menggilir setiap minggunya untuk bertindak untuk menghindari kebosanan mungkin teman-temannya untuk bertugas di tempat yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kelas atau ada siswa anak-anak kita itu begitu datang pagi hari, walaupun belum ada gurunya, dia sudah mulai mengambil sapu sendiri untuk menyapu di bagian-bagiannya. Itu berarti dia sudah menyadari bahwa ini adalah tugas kami. Sebentar disuruh atau tidak disuruh, tetap kami akan melaksanakan tugas ini. Dan itu pasti tujuannya adalah bagaimana supaya membuat kenyamanan pandangannya jika lingkungan sudah dalam keadaan bersih. Sehingga yang ini yang perlu dikembangkan. Mengapa saya katakan demikian? Jangan sampai justru anak-anak yang sudah mulai menyadari tentang kedisiplinan positif ini untuk tidak terpengaruh kepada teman-teman yang lain, malah mereka diharapkan bisa mempengaruhi teman-temannya yang belum menyadarinya ini. Jadi itu contoh-contoh yang lain. Kemudian contoh-contoh lain juga adalah tugasnya yang tanpa disuruh bahwa sudah harus dikumpul, mereka sudah bisa menyadari. Ya, ada beberapa hal-hal yang kita bisa lihat di sekolah yang mudah-mudahan bisa dikembangkan lebih luas lagi. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak atas hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh saya sekarang. Dan memang kita ketahui bersama, sudah ada beberapa siswa sudah menyadari tentang aturan-aturan sekolah kita seperti menjaga kebersihan. Jadi siswa di sini tanpa diperintahkan lagi, tanpa disuruh lagi, tanpa ditegur lagi, dia sudah sadar bahwa sampah-sampah ini harus dibersihkan. Ya. Tidak harus dituju lagi atau diteriaki. Ini menandakan bahwa pada diri murid itu sudah mulai sadar tentang aturan. Nah, inilah salah satu disiplin positif. Iya. Iya. Silakan Ibu Rahma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai disiplin positif. Sudah ada di depan di slide. Disiplin itu erat kaitannya dengan kata ketidaknyamanan. Bagaimana peranan kita di sini sebagai guru mengarahkan siswa yang tadinya ketika dilarang menimbulkan rasa ketidaknyamanan, kita bisa membuat siswa kita itu sadar akan bahwa perbuatan yang saya lakukan ini sebenarnya tidak baik. Contohnya, ketika di dalam kelas ataupun di luar, siswa itu sudah sadar bahwa ketika rambut saya panjang harusnya memang sudah dipotong. Tanpa kita tegur, siswa sudah sadar. Begitulah kurang lebih peranan disiplin positif. Dan tentunya peranan disiplin positif ini dapat berjalan dengan baik, khususnya untuk wali kelas sebelum memasuki kelas, utamanya memasuki semester baru, akan lebih baik jika perlu adanya pembentukan keyakinan kelas agar ada kesepakatan antara guru dan juga siswa. Jadi secara tidak langsung, ketika ada siswa yang tidak sejalan dengan keyakinan kelas yang sudah dilakukan, disitulah disiplin positif akan berjalan tanpa kita berkoar-koar yang seperti kita lakukan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, siswa dapat menyadari kesalahannya tanpa kita tegur lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Ibu Rahma atas tanggapannya tentang disiplin positif. Tentunya di sini yang menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
memang siswa terkadang itu membuat kita sedikit resah sebenarnya ketika ada beberapa mahasiswa yang memang kita seharusnya harus kita akui bahwa ketika teman-temannya sudah melakukan pengusaha misalnya kebersihan di kelas, ada mahasiswa tidak mau berpartisipasi dalam hal itu. Bahkan sudah kita teriaki masih cuek saja begitu ya. Jadi bagaimana membuatnya nyaman, baik itu nyaman pada siswa, baik itu nyaman kepada guru tersebut. Jadi sebentar ada namanya konsep segitiga restitusi. Ya, sebentar kita membahas itu. Tapi tidak apa-apa. Jadi kedua juga yang disampaikan Ibu tadi bahwa ada namanya keyakinan kelas, betul. Jadi dalam sebuah kelas itu kita tentunya harus membuat memang namanya keyakinan kelas. Jadi siswa itu disuruh berpartisipasi, berkolaborasi dengan murid, dengan guru, ya, untuk sama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang diinginkan siswa sebenarnya. Jadi siswa sendiri yang berpikir apa maunya dia dan sifatnya positif. Ya, sebaik apa maunya siswa sebenarnya dia di dalam kelas. Pasti semua siswa itu pasti ingin merasakan yang namanya baik dan nyaman. Begitu ya, begitu tujuan kita. Jadi siswa diberi kesempatan untuk berpikir apa yang harus kita dilakukan dalam kelas sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Contohnya seperti ketika guru menjelaskan, siswa fokus untuk mendengarkan arahan guru misalnya atau penjelasan guru. Ya, tapi dengan kata-kata yang positif seperti tadi, dilarang ribut misalnya ya, dilarang ribut kan. Sebenarnya dilarang ribut itu kata-katanya sih kurang positif lah ya sebenarnya. Tapi tujuannya bagus sebenarnya kan dilarang ribut. Tapi dalam di bahasa positifnya ini dia dilarang ribu ini akan berubah bagaimana kira-kira kata-kata yang bisa dilarang ribu. Iya, sebaiknya ada dia. Iya, ada yang bisa menambahkan saya dilarang ribu ketika guru menjelaskan bahasa positifnya kira-kira apa kira-kira yang cocok. Dia lebih baik. Iya, dia lebih baik. Dia itu adalah emas. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Dia itu emas ya. Ini salah satu bahasa positif yang harus dilakukan. Jadi bisa juga fokus dalam mengikuti pembelajaran. Itu kan salah satunya, ya kan? Ya, artinya dia tidak ribut begitu. Jadi, oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Atau masih ada tanggapan lain lagi? Ya, kalau tidak ada kita masuk di konsep disiplin identitas gagal. Ya, ini adalah hukuman penghargaan. Jadi seperti kita lihat di atas bahwa hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, siswa merasa takut, merasa memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahannya. Itu sebuah hukuman karena dia merasakan ketakutan. Penghargaan tidak efektif atau merusak hubungan atau sifat diri. Jadi hukuman dan penghargaan ini sebenarnya sangat menarik sekali sebenarnya Bapak Ibu. Dan saya waktu di elaborasi pemahaman minggu-minggu lalu saya pernah tanyakan ini karena hukuman penghargaan ini hampir sama sebenarnya. Saya akan contohnya saya kasih dalam kelas. Bahkan dari siswa ketika kita menjelaskan sesuatu ada yang tidak terlalu aktif misalnya, dan ketika kita membuat quiz misalnya, bilang coba siapa yang tahu jawabannya ini, saya kasih hadiah pulpen misalnya. Kan biasa kita lakukan begitu ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita lakukan, atau ada salah satu guru yang melakukan hal itu ya, misalnya ada yang tahu jawabannya ini, siswa misalnya dia misalnya tidak ada yang menjawab, tapi setelah kita pancing, kalau ada yang tahu jawabannya ini, saya kasih hadiah pulpen atau buku misalnya. Itu mahasiswa, oh saya Pak, saya Bu. Tujuan kita memberikan hadiah kepada peserta didik ini itu adalah memancing bagaimana dia berpikir. Tapi ternyata di konsep disiplin identitas ini termasuk identitas gagal. Tidak boleh dilakukan sebenarnya Bapak Ibu. Iya, tidak boleh dilakukan. Karena kenapa? Jangan sampai hadiah atau penghargaan yang kita berikan sama siswa itu nanti ada begitu lagi baru dia baru ngomong.
Misalnya minggu depan kita masuk pembelajaran, dia masih ada paham masuk, jangan ngomong-ngomong jadi sebentar kalau bagi kan ikuti. Iya. Jadi tidak boleh dilakukan hal itu. Memberikan semacam hadiah ternyata itu membunuh atau memberikan hukuman pada peserta didik tersebut. Jadi ini yang saya maksud tadi, terkadang kita bingung memberikan penghargaan kepada siswa ternyata ada sebuah hukuman kepada siswa tersebut untuk tidak berpikir lagi. Nanti diberi ini sebuah hadiah, baru dia bisa ngomong. Iya. Jadi maka apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini jadinya? Bagaimana yang harus kita lakukan? Makanya ada nanti namanya pembelajaran atau berdiferensiasi kalau tidak salah namanya. Membuat pembelajaran yang menarik dan merasa nyaman siswa tersebut. Ya. Jadi lanjut ya, konsep disiplin identitas gagal. Jadi ada beberapa konsep yang di atas itu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disiplin oleh murid dan guru. Terus restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi salah satu beberapa konsep yang disiplin identitas gagal. Ada yang bisa dipertanyakan di atas itu atau ada yang bisa ditanggapi tentang hukuman dan penghargaan tadi? Iya, karena kadang-kadang kita susah membedakan. Jadi kita memberikan apa penghargaan kepada siswa tersebut untuk apa perlu dimotivasi. Ternyata hal itu sebenarnya salah yang kita lakukan. Begitu. Ya, ada silakan Pak. Ya, hukuman dan hadiah, dua tindakan yang sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak disengaja, kita selaku guru itu, apalagi yang dari dulu biasanya lakukan. Untuk hukuman, contohnya, kalau kalian tidak menyelesaikan tugasnya sampai batas waktu yang ditentukan, maka kalian tidak boleh ikut ulangan sumatif akhir. Nah, itu hukuman. Kalau misalnya kalian tidak pakai kalian masuk belajar tidak menggunakan baju seragam, ya silakan. Mudah-mudahan tidak ada yang melakukan hal itu lagi. Jujur Pak, sebelum saya mendapatkan ini, saya biasa melakukan hal-hal seperti ini. Kalau bukan yang olahraga, baru dia pakai baju olahraga, berarti anaknya mau berolahraga. Saya tidak kasih keluar pada saat yang mengajar matematika, tapi saya suruh push up sebanyak siswa yang ada yang pakai baju seragam di kelas itu. Ya. Kemudian ternyata saya berpikir dari apa yang disampaikan Pak Hamka, ini ternyata anak-anak melakukan hal-hal itu bukan karena kesadaran, tapi karena takut dihukum. Dan itu kita tidak bisa menjaminnya akan bertahan berapa lama. Begitu juga penghargaan. Karena juga saya melakukan seperti ini. Saya memberikan soal, siapa yang bisa menyelesaikan soal ini dan benar dalam tempo 3 menit, maka uang 2.000 ini saya berikan. Iya, betul. Atau 2.000. Atau bahkan diiming-imingi dengan nilai. Siapa yang bisa menyelesaikan soal ini yang paling pertama naik diberikan nilai 96, orang kedua dapat 95. Jujur saya biasa lakukan itu. Memang pada saat itu kita lihat anak-anak menjadi tergerak. Nah, tetapi setelah mendengarkan ini kita juga menyadari bahwa anak ini melakukan bukan karena keinginan murni dari dalamnya, tetapi karena ada faktor luar yang mempengaruhi, takut dihukum atau karena ingin mendapatkan penghargaan.
Ya, jadi inilah yang menjadi tantangan kita, cara apa yang bisa membuat anak-anak itu melakukan dengan kesadarannya, melakukan tanpa ada iming-iming. Ya, inilah yang mungkin bisa kita carikan solusi untuk berjalannya pembelajaran kita ke depan. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih banyak Pak, luar biasa. Iya, memang jangan kita, Pak saya juga pernah melakukan hal itu juga ya. Untuk memancing siswa untuk berbicara dengan mengiming-iming hadiah misalnya, ya sehingga siswa itu mulai berlomba-lomba. Ternyata konsepnya itu kurang tepat, karena siswa itu terdorong karena hadiah tersebut bukan dari asli dari dalam dirinya. Iya. Sehingga ini bisa mematahkan karakter siswa sebenarnya. Ya, itu paling ini Pak. Kita juga itu biasa membiasakan anak-anak untuk berpuasa sebulan penuh. Kalau berpuasa tidak ada borongnya puasanya, ya ini ada dijanjikan sepeda atau apakah. Ya. Kalau kurang satu, hadiah juga menurun. Dan pasti ini anak akan berusaha karena hadiah, bukan karena kesadaran, bukan kesadaran betul. Ya, inilah konsep kapsul sebenarnya adalah budaya-budaya lama sebenarnya yang kita harus berubah ya untuk kedepannya. Jadi Bapak Ibu yang informasi, jadi sudah beberapa pemahaman saya sampaikan termasuk Bapak Kepala Sekolah juga memberikan bahwa ternyata yang kita lakukan selama ini bukannya salah total tetapi kurang tepat kalau menurut saya. Jadi ke depan itu bagaimana kita berubah memancing siswa kita berbicara dengan cara bagaimana ya tentunya kita ada pendekatan kepada siswa tersebut. Ya, ada pendekatan kepada siswa tersebut. Contoh yang pernah saya lakukan kepada Supiandi yang ini yang kelas 9 ini ya. Supiandi itu ketika kita memberikan tugas pada jam pelajaran tersebut itu dia tidak mau menulis, nanti berada di budaya sampingnya baru pura-pura menulis lagi atau baru menulis, ditinggalkan tidak menulis nih. Iya, tidak menulis nih. Iya, begitu dia. Nah, sementara temannya sudah sibuk. Nah, apa yang saya harus lakukan dengan Supiandi? Apakah saya harus marah atau memberikan hubungan sama dia? Nah, tentunya tidak. Saya mendekati dengan penuh kasih sayang. Nanti saya bilang begini. Itu Pak itu yang sudah dapat 300. Kalau belum tidak ada tahu Pak, yang itu. Jadi Supiandi dan tulis ini ternyata dalam hitungannya di sampingnya tadinya baru 5 nomor dia sudah di nomor nih. Nah setelah itu cukup cek dari Supiandi bagaimana cara kerjanya. Jadi ini teknik saya. Jadi Supiandi naik Pak bagaimana Pak benar gini. Oh nomor 1 sudah benar, ini nomor 2 salah ya. Kalau betul pada saat ini pilihan ganda soalnya dua salah Supiandi. Jadi biasa ulangi dulu supaya serap sebentar. Dia mulai ada semangat dalam dirinya. Iya, dia ada semangat dalam dirinya. Kembali dia sudah tak ada lagi Pak bagaimana ini selesai nih. Oke mantap. Nah setelah pemeriksaan soal sebentar bersama dengan pilihan ganda, dia sudah mulai pede. Siapa bisa baca nomor 1 dan jawabannya? Pertama dia angkat tangan. Nah, ini salah satu hal-hal positif yang kita lakukan pada siswa tanpa kita menjanjikan sesuatu. Jadi, alhamdulillah pada singkat cerita pada saat itu satu kali sudah dapat 100 termasuk dia. Ya sebenarnya sih tidak dapat 100 sebenarnya dari awal kalau kita karena teknik yang saya lakukan supaya dia lebih semangat lagi. Ya, saya selalu mengoreksi tugas-tugas yang saya berikan tadi. Akhirnya akan dapat 100. Dan dalam minggu depannya lagi pelajaran yang selanjutnya dia sudah mulai melakukan sesuatu tanpa saya lagi dampingi, tinggal mempernya lagi sekali-sekali. Ya akhirnya Supiandi tersebut sudah mulai aktif melakukan mengerjakan tugas-tugasnya pada saat itu. Ya. Konsep disiplin identitas berhasil. Jadi konsekuensinya ini penguatan jangka pendek perlu monitoring, mulai menghormati peraturan, kehilangan waktu, merenungi kesalahan. Jadi restitusinya di sini mulai bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, murid menghormati dirinya dan orang lain.
murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Inilah yang saya ceritakan barusan, maksud daripada restitusi tentang kelebihan tadi di waktu lalu ya, untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Iya. Jadi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut ahli dari dosen ya. Terus ciri-cirinya restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi kita belajar dari kesalahan atau kegagalan kita. Jadi restitusi memperbaiki hubungan. Ya, seperti tadi antara murid dengan guru, kita selalu memberikan kata-kata yang bijak barangkali, ya, tapi dia merasa produk kasih sayang dari antara guru dengan murid sehingga dia termotivasi dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan. Terus tawaran dan bukan paksaan, jadi tidak dipaksa lagi murid tersebut melakukan suatu hal-hal yang baik. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dan memuaskan dan fokus pada solusi. Iya. Lanjut Bapak ya. Jadi motivasi perilaku manusia. Jadi selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi adalah dorongan yang muncul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan. Ya, yang pertama menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Betul ya Bapak ya? Betul? Iya, karena dia tidak takut dihukum, jadi menghindari hal-hal yang mungkin membuat dia dihukum. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, seperti tadi yang kita sama-sama dengarkan dari Bapak Kepsek yang sudah memberikan contohnya. Selanjutnya menghargai nilai kebaikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Ya, sudah jelas barangkali. Atau ada yang bisa memberikan tanggapan dari sini? Sebelum lanjut di kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Iya, sudah jelas barangkali Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanyakan dari sini? Menghargai nilai kebaikan diri sendiri. Jadi murid ini sudah melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Jadi sisa sendiri atau murid itu sudah mulai menyadari. Jadi tanpa kita marahi, tanpa kita memberikan hukuman, ya dia sudah mulai menyadari kesalahannya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini tentunya ada ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Iya. Yang kedua cinta dan kasih sayang, love and belonging Brahma. Iya. Yang ketiga kebebasan, freedom. Iya. Yang keempat kesenangan, fun. 5 kekuasaan atau power. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang mana itu maksudnya? Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini tentang kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan, di mana jika tujuan tercapai maka kebutuhan kita akan sesuatu tercapai. Yang pertama itu kebutuhan survival. Yang dimaksud dengan kebutuhan survival diantara itu seperti makanan, minuman, kesehatan, rumah dan rasa aman. Nah itulah yang masuk kebutuhan survival. Ya, manusia membutuhkan makan. Saya nggak bisa makan dia. Itulah kebutuhan dasar manusia. Itu dasar kebutuhan kita ya. Ya. Lanjut. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Iya. Memang manusia begitu ya, membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ya, disayangi dan menyayangi. Ya harus begitu. Seorang istri butuh kasih sayang dari suami. Suami butuh kasih sayang dari istri, begitu. Yang jomblo ya hanya Allah yang tahu.
Lanjut, memberi dan diberi perhatian. Perasaan diterima dalam lingkungan. Rasa menjadi bagian dari kelompok itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi memang manusia itu membutuhkan kasih cinta dan kasih sayang. Yang selanjutnya, kebutuhan kekuasaan atau power, pengakuan. Ya, manusia itu bukan dasarnya dihormati, diakui prestasinya dan kemampuannya, dapat dipercaya dan mampu memberikan pengaruh. Ya, itu kebutuhan dasar dari kekuasaan atau power. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Ya, bagi ini adalah termasuk mandiri, memiliki pilihan, tidak ditekan orang lain. Jadi untuk mendapatkan kebutuhan kesenangan tentunya tidak ada tekanan-tekanan dari pihak lain, ya, begitu. Supaya kita tetap merasa bahagia dan nyaman. Selanjutnya yang kelima, kebutuhan kebebasan. Ya, ternyata manusia butuh kebebasan. Ya, bebas bermain, healing. Iya, healing. Ya, mungkin minimal 1 kali 1 bulan lah healing, ya, untuk penyegaran. Iya, penyegaran. Ya, kalau bisa ya penyegaran lagi. Iya. Terus manusia itu juga suka bercanda atau melucu. Ya, memang begitu ya Bapak Ibu ya. Terkadang kita membarengi hal-hal yang sifatnya positif dengan cara mungkin kita bisa bercanda atau melucu supaya tidak ada kebosanan dalam di antara kita, begitu. Terus menikmati apa yang dilakukan. Jadi itu kebutuhan kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia ini ada yang bisa memberi penguatan tentang 5 kebutuhan manusia ini? Bapak Ibu, Pak Emil? Iya. Tuhan cinta dan kasih. Iya. Ya, sudah jelas barangkali ya Bu ya. Ya, kebutuhan kekuasaan, pengakuan. Kebutuhan apa yang mau ditanggapi di sini, ada yang mau ditanggapi? Atau sudah jelas Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Ya, jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama saya ulangi kembali. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, tidak masuk tentang makanan, minuman, kesehatan, rumah dan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, disayangi dan menyayangi. Ya, memberi dan diberi perhatian. Ya, itu sudah pasti. Dan yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Iya. Nah, kekuasaan dihormati dan diakui prestasinya dan kemampuannya. Dan manusia itu dapat dipercaya dan dapat memberikan pengaruh. Oke. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Ya, mandiri, memiliki pilihan, tidak ditekan oleh orang lain atau pihak lain. Ya. Ya. Yang kelima, kebutuhan kebebasan. Ya, seperti tadi bermain, healing, melakukan bercanda dan melucu, banyak hal ya yang kita lakukan tentang kebutuhan kebebasan. Tapi dulu, ini kalau saya pikir apa ya hubungannya ini apa yang disampaikan materi di atas dengan tugas kita selaku seorang guru yang setiap hari berada di depan murid-murid. Bisa barangkali dialihkan mulai dari satu. Mudah-mudahan saya tidak salah pengambilan contoh ini Pak Hamka. Untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama itu misalnya ini itu yang pertama ya kebutuhan survival, makanan, minuman, kesehatan, rumah dan rasa aman. Ini kalau kita hubung-hubungkan ke kelas berarti siswa harus bertahan untuk hidup dengan rasa aman. Jadi bagaimana supaya anak itu bisa bertahan di kelas, ya merasa aman di kelas. Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab dan tugas kita. Yang kedua Pak Hamka,
kebutuhan cinta dan kasih sayang ini pasti sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Bagaimana supaya perhatian, rasa sayang dan mereka bisa diterima dalam lingkungan. Jadi sesederhana apapun anak-anak itu bisa diterima di dalam lingkungan kelas. Kemudian merasa menjadi bagian dari kelas itu, tidak merasa tersisihkan. Jangan sampai bilang setiap hari dia kerjanya menurun atau teman-temannya berkumpul dia tidak ikut. Nah itu berarti salah nih. Yang ketiga paham tetapi yang ketiga kebutuhan akan kekuasaan. Dia merasa diberikan pujian, kalau diakui prestasinya dan kemampuannya, dia diberikan rasa kepercayaan diri untuk bisa menjawab pertanyaan atau hal-hal apa, dan setidaknya bisa mempengaruhi temannya di sini dalam hal tutor sebaya contohnya. Jadi bukan berarti dihormati untuk desain saja, tapi bagaimana penghormatan dihargai dia selaku sesama manusia. Itu yang tiga. Kemudian yang keempat bahasa tadi. Yang keempat kebutuhan diri dan memiliki pilihan, tidak ditekan oleh orang lain. Anak-anak ini menurut saya dia bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang mereka pilih sendiri, dengan cara apa, mungkin dengan contohlah kita di matematika mau SPLDV, mau dengan grafik, mau dengan persamaan dua variabel dan sebagainya. Ya, tidak boleh menekan bahwa harus menyelesaikan dengan cara seperti ini, harus kumpul, harus buat karya yang harus terbuat dari bahan ini. Ya, bisa jadi anak-anak punya kreativitas yang mungkin dari hal-hal yang sederhana tapi malah lebih menarik. Itu menurut saya. Kemudian yang kelima, di sini adalah kebutuhan tentang kebebasan bermain, healing, kepada kesehatan menuju. Nah, disinilah fungsinya setiap anak-anak. Kita lihat sudah mulai jenuh di kelas, ya, kita memanfaatkan ini ice breaking. Ya, istilah ice breaking bagaimana untuk bisa mengembalikan situasi anak-anak yang tadi mungkin merasa bosan atau pikiran melayang-layang, dibuat fokus lagi, baru kita giring ke lanjutan tugas utama kita sebagai materi yang akan dilanjutkan. Nah itu kalau menurut saya itu contoh-contoh. Iya. Terima kasih yang luar biasa Pak atas pembahasannya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Iya, betul sekali apa yang saya sampaikan tadi Bapak. Itulah hubungannya tentang 5 kebutuhan dasar manusia bagi peserta didik di kelas. Ya, ada contoh kasus. Ya, baik, kita masuk di 5 posisi kontrol restitusi. Ya, yang pertama penghukum, ya, penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Jadi 5 posisi kontrol restitusi ini kita akan bahas satu persatu dan bagaimana modelnya. Jadi penghukum, ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya, ini agak keras ya. Kamu selalu saja salah. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini yang kadang-kadang kita lakukan pada peserta didik kita. Selalu yang terakhir selesai ketika kita memberikan. Artinya kita disarankan membuat kata-kata yang kurang menyenangkan pada murid. Ini termasuk kata-kata penghukum di atas. Ya, sudah paham orangnya sampai sini ya. Jadi ketika kita melakukan kamu selalu saja salah,
Dengan kata-kata yang begitu itu termasuk penghukum, guru sebagai penghukum. Ya, dan selanjutnya membuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Ya, jadi membuat rasa bersalah ini guru bersuara lebih lembut. Jadi membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau menahan diri atau kata-kata yang keluar dari dengan lembut akan seperti, nah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Ini membuat rasa bersalah ini kata-kata salah satu contoh kutipan kalimatnya. Ya, di mana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ya, di posisi ini murid akan memiliki percaya diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Artinya apa? Di sini bagaimana seorang guru membuat murid ini merasa mengakui kesalahannya. Ya, kita yang merasa mengakui kesalahannya. Jadi membuat rasa bersalah. Ya, itu salah satu beberapa kalimat kalimat yang biasa yang harus kita lakukan adalah membuat rasa bersalah. Selanjutnya, ini teman. Jadi sekarang guru itu menganggap bahwa murid itu sebagai teman. Jadi pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengatur murid dari persuasi. Ya, posisi teman pada guru biasa bisa negatif ataupun positif. Jadi di sini berusaha untuk membaik yang terjadi antara guru dan murid. Jadi guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan juga untuk memperoleh seseorang. Ya, jadi mereka mengatakan jadi beberapa kalimat yang biasa guru mengatakan sebagai teman muridnya itu, ayo bantulah ini bapak ya. Ayo, ingat tidak baca teman itu. Ya, sudah ada ini tidak apa-apa. Nanti bantu mereka. Jadi tidak ada rasa tekanan pada sikap tersebut karena guru itu menganggap murid itu tidak ada teman posisi teman pada saat itu. Ya. Selanjutnya guru sebagai pemantau, artinya mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, jadi posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat meningkatkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, bahwasanya yang dilakukan oleh pemantau biasanya begini. Jadi kalimatnya apa? Tujuannya apa? Apa yang mereka melakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu tujuan kalimat atau guru bisa sebagai pemantau yang memantau itu semua murid tersebut. Bapak kita yang bapak lihat, ya aja ini yang terakhir. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, memperkerjakan perilakunya dan menunjuk murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi guru atau seorang manajer yang guru yang bersifat posisi manajer akan berkata begini, apa yang kita yakini, ya kembali ke keyakinan keras. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ada tahapan kunci istilahnya, tahapan percakapan. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, ya kita membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Jadi ini yang terkadang kita lakukan manajer. Jadi tidak ada yang kita lakukan di atas. Nah, posisi kelompok terhadap siswa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, murid yang sebagai teman, murid dipantau, dan yang terima guru sebagai manajer. Jadi sudah saya terasa Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu termasuk di bagaimana ini, manajer atau bagaimana?
atau memberi hukuman. Ya, mohon maaf ya, terkait dengan marah-marah dengan siswa itu salah satu mungkin untuk menghukum sebenarnya. Ya, hal itu sebenarnya kalau di posisi ini kurang tepat. Jadi guru itu sebagai manajer, manajer ini ada namanya tugas juga restitusi. Bagaimana memecahkan masalah pada siswa tersebut? Sebenarnya ya, jadi ada yang di posisi ini, ada yang di posisi sebenarnya. Ya, macam-macam Ya, sebenarnya harusnya, ada yang seharusnya, ada yang ini. Seharusnya kita ada di manajer, akan tetapi kita jujur perlu belajar mulai dari hal-hal ini dan kita pasti ada di salah satunya bisa mencapai tingkat yang namanya posisi manajer. Iya, sebenarnya di posisi kontrol restitusi ini sebenarnya kita memang pernah lakukan bersama sebenarnya. Iya, kita sebagai guru hukum. Iya, yang kedua guru itu membuat rasa bersalah, artinya bagaimana siswa itu mengkaji masalahnya sehingga siswa itu menyadari kesalahannya. Coba Iya. bisa kata-kata dari Pak, bisa dibuka kata-kata di mulai dari menghukum. Iya, penghukum. Itu biasa kita lakukan. Awas ya. Iya, awas ya. Awas ya kalau misalnya Tidak selesai. tidak masuk Tugasnya. salah. Ya. Terus kenapa kalian tidak pernah baik-baik, lakukan saja ini. Nah, pasti kamu lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua terkadang. Ya. Yang kedua, nah ini, Ya, membuat bukannya itu maksudnya kamu ternyata kecewa kayaknya dengan sikapmu. Ya, karena kita mengatakan kata-kata itu. Kecewa dengan sikapmu itu. Kenapa yang saya sudah percaya dengan kamu, tapi ternyata kamu lakukan ini. Berapa kali aku sudah kasih tahu, berarti ini membuat anak merasa bersalah ya. Bagaimana perasaannya orang tuamu kalau selalu menanyakan lagi bahwa kamu bolos lagi. Kau pikirkan saja orang tuamu bagaimana pikirannya, bagaimana perasaannya. Nah ternyata ini tidak sadar kita melakukan menjadi pembuat rasa bersalah pada saat itu. Nah terus yang ketiga apa kata? Yang ketiga, nah ini nih Bang. Ayo nih demi saya lah, lakukan itu demi saya lah. Kalau tidak mau uangnya paling tidak, masa tidak menghargai begini sebagai seorang guru ya betul ya. Itu ternyata masih ada yang dia berarti menutup uang untuk masuk segala bantuan yang saya rasa sudah mulai saya berikan ke kamu. Itu ayo ingat tidak bantuan bapak ibu selama ini. Itu yang keempat, sebagai pertanyaan pemantau, apa beda yang kau lakukan? Lalu kalau begitu apa nih konsekuensinya? Apa ini yang harus diberikan sampai tidak melakukan hal ini lagi? Nah ternyata semua ini jujur kita biasa lakukan, dan yang diharapkan sebenarnya di situ adalah di bagian yang kelima, yaitu bagian sebagai manajer. Nah di manajer itu tadi di situ inilah yang diharapkan untuk kita berada di posisi ini, walaupun jujur pasti kita akan selalu berusaha dulu untuk menyadarkan anak-anak untuk bisa menyadari keyakinannya. Jadi jika kamu berbicara ini menunjukkan apa tentang dirimu. Ya baik, jadi mudah-mudahan kita tersadarkan akan hal ini, betul ya. Oke, luar biasa Pak, terima kasih banyak. Jadi ini beberapa perkara yang kita lakukan untuk kontrol restitusi para murid kita. Jadi penghukum, bagaimana guru itu membuat rasa bersalah bagi siswa, guru sebagai teman dengan muridnya, guru sebagai pemantau, dan terakhir manajer.
yang sebenarnya kita harapkan adalah sebagai manajer di sini. Nah, cuma di posisi 5 kontrol ini ya, kadang-kadang juga kita lakukan semua ya. Iya, bukan yang tidak lakukan, tapi hampir semua kita lakukan. Iya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, teman-teman tanggapan di sini juga. Nah, ini contoh penerapannya. Kasus murid tidak memberikan PR. Iya. Iya. Penghukum. Ya, bahasa kita di sini kerjakan PR-mu di tengah lapangan. Ya, kalau misalnya ada siswa atau murid yang tidak melakukan PR, pasti kita melakukan kata-kata yang kurang positif. Kerjakan PR-mu di tengah lapangan. Jadi siswa diarahkan ke lapangan atau mungkin berdiri di tengah lapangan. Itu sifatnya penghukum. Jadi kalau pembuat rasa bersalah, berguru kecewa sama kamu. Berapa kali akan kamu lagi hal ini lagi. Ya, setelah misalnya ini kata-kata kalau pembuat rasa bersalah. Itu ada kutipan bahasanya, guru kecewa sama kamu, berapa kali lagi akan membuat lagi akan kamu lagi hal ini. Ya. Yang ketiga teman, ya bagaimana seorang guru memberikan kata-kata atau kalimat pada seorang murid yang tidak memberikan PR-nya. Ya ayolah, besok harus tertib lagi ya. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ya hari ini kamu salah, besok ya lebih bagus lagi. Oke, begitu. Yang keempat, pemantau. Ya, jadi hal apa yang kamu langgar, apa konsekuensinya? Jadi seorang murid menanyakan kepada murid, apa yang kamu langgar, apa konsekuensinya, pikir apa yang harus kita lakukan sama kamu kalau kita tidak PR. Itu sebagai pemantau. Jadi kita memantau peserta didik. Nah, ini yang kelima, manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita ini menanyakan, walaupun siswa itu sebenarnya sudah tahu, jadi kita menanyakan kembali kepada siswa tersebut. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini? Jadi secara tidak sadar siswa itu menyadari kesalahannya dan berusaha mencari bagaimana caranya tidak melakukan kesalahan lagi tanpa kita yang memberikan kata-kata. Dan siswa-siswa sendiri yang menyadari kesalahan tersebut. Inilah posisi guru yang manajer. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Dari contoh penerapan di atas ada 5 Ya, ini yang penghukum. kategori yang dimiliki oleh seorang guru. Ya, posisi kontrol. Posisi kontrol di atas sebenarnya terkadang terbalik ya. Pada saat kita seperti yang baru saya berlakukan di Ashabul Kahfi. Iya. Yang pertama saya lakukan itu bukan penghukum, tapi saya lakukan sebagai manajer. Iya. Saya panggil ke kantor dan datang. Saya memang bertanya, kira-kira apa saya panggil kamu ke sini? Iya, itu salah satu. Iya. Berapa Dia manajer? jawab, buku paket Bu. Terus 3. Yang pertama adalah tugasmu. Dari 17 orang siswa yang tidak lengkap tugasnya, hanya kamu sendiri yang tidak selesai pada hari ujian mata pelajaran PPKN di hari pertama. 16 orang itu, bahkan ada 1 orang yang tidak hadir 1 hari pun di sekolah 1 semester, toh dia juga tetap selesai tugasnya. Jadi untuk kontrol ini, ya terkadang kita ada menjadi manajer. Iya. Baru terakhir di penghukum. Iya, bisa. Jadi tidak berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5 dulu. Iya. Ya karena sesuai mungkin kita bisa sampaikan ke siswanya, ya. Bahkan ada 2 orang saudara siswa itu kita tidak tahu lagi, Pak. Ada lagi di atasnya manajer yang harus kita berlakukan ke siswa tersebut. Iya. Terima kasih. Wah, luar biasa berarti. Iya. Jadi penerapan konsep restitusi ini ya, untuk guru memberikan hukuman pada siswa itu tidak mesti harus berurutan ya. Maksud saya di mana posisi kita di sini telah menyelesaikan masalah pada murid tersebut. Ya, jadi sampai wanita hari ini sudah masuk di kategori manajer.
Jadi kategori manajer itu bagaimana kita memvalidasi suatu masalah siswa dengan cara kita panggil, ya kita panggil. Karena memang terus terang Bapak Ibu ya, sekarang bukan lagi zamannya itu menghukum siswa di depan kelas atau di depan teman-temannya, itu tidak boleh, pelanggaran besar sebenarnya. Iya. Jadi langkah yang harus kita lakukan, saya kalau ada siswa yang melanggar hal itu, seperti yang katakan dari wajib karena tugas saya tidak lengkap, saya bertanya ya mengaku wajib sama manajer, panggil di ruangan, panggil baik-baik, kasih tenang dulu pada saatnya siswa tersebut. Iya. Setelah itu tanya nih, kira-kira apa kesalahan tukang ikut ini? Dengan salah sendirinya ada juga tugasku tidak masuk. Iya, ada berapa tugas tidak masuk? Sesuai mengatakan ada sebagian begini Bu. Nah, kira-kira apa langkah yang seharusnya kita lakukan? Atau kita tanya dulu, kira-kira kalau boleh tahu apa yang menyebabkan kalian tidak masuk tugas Pak? Itu namanya validasi tindakan yang salah, menanyakan apa yang menyebabkan tugas Pak tidak masuk. Jadi diberi kesempatan siswa bercerita, curhat sedikit. Mohon maaf karena mungkin karena begini ada masalah dengan di rumah dan sebagainya, sehingga tugas tidak sempat dikerjakan. Akhirnya bertambah menumpuk nih. Ya, setelah itu ditanya lagi siswa, kira-kira kalau begitu apa kira-kira usaha supaya harus masuk semua tugas tak ini? Ya, siswa berpikir, saya kalau begini lagi begini dan sebagainya. Itu salah satu. Ini sudah masuk sebenarnya di segitiga restitusi Bapak Ibu ya, di manajer. Oke. Ya, ini pertanyaan. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, mari kita refleksikan selama ini kita sebagai guru berada pada posisi mana. Ya, jadi Bapak Ibu, selama kita mengajar di sekolah ini, kita sudah barangkali bisa membayangkan. Ya, ketika menghadapi siswa yang melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, kita posisi berada di mana? Apakah kita sebagai penghukum, sebagai teman, manajer dan lain sebagainya? Kita sudah menyadari hal itu. Ya, walaupun harapan kita sebenarnya itu berada di manajer. Ya, tapi terus terang kita memang terkadang kita berada di yang pertama penghukum. Ya, itu di mana ya? Iya. Iya. Tapi ujungnya apa ya? Intinya di sini, kalau misalnya kelima-limanya, intinya di sini bagaimana siswa pada ujungnya atau pada akhir itu merasa nyaman. Iya, merasa nyaman dia. Iya. Jadi, iya, merasa nyaman termasuk gurunya merasa nyaman. Artinya begini, tidak mungkin siswa merasa nyaman, guru tidak nyaman, atau guru nyaman dan siswa tidak nyaman. Seharusnya dua-duanya harus nyaman. Maksud saya begini, ketika guru sudah mengatakan siswa murid melakukan kesalahannya, dia sudah siap melakukan perbaikan atau perbaikan diri, maka guru sudah mulai merasa nyaman. Ya, kita tunggu saja buktinya apakah guru ini melakukan sesuatu pada tindakan selanjutnya atau bagaimana. Kalau misalnya masih melakukan hal itu, apa yang kita lakukan? Apa perlu menghubung lagi? Tidak boleh. Kita apalagi melakukan lagi sesuatu sedikit restitusi lagi. Ya, betul-betul guru di sini betul di kesabaran kita menjadi guru untuk menghadapi murid. Iya, karena karakter murid itu berbeda Bapak Ibu ya. Iya, karakter murid itu berbeda karena dia berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Bisa saja yang satunya itu dari keluarga yang mungkin bahagia di semuanya, dan sampai di rumah juga bahagia, di sekolah juga bahagia. Ada juga sisa kadang program istilahnya atau rumah tangganya hancur sehingga ada tekanan-tekanan batin yang sehingga yang dia rasakan karena faktor keluarganya yang berantakan. Sampai di sekolah terkadang kita memaksakan siswa tersebut untuk melakukan hal yang sama-sama bahkan ternyata dalam diri peserta ini berbeda-beda, dia punya perasaan. Apa yang kita harus lakukan? Makanya sebagai guru ada namanya pendekatan diri pada peserta didik. Jangan langsung marah-marah para peserta didik itu. Tanyakan dulu apa yang menyebabkan keadaan begitu. Iya. Dan kita tidak bisa memaksakan hal itu kepada siswa tersebut. Kalau begitu Bapak Ibu, jadi artinya siswa yang kita hadapi di kelas itu banyak sekali ragamnya. Ya, yang melatar belakangi hal itu. Ya, tidak semua siswa yang kita hadapi di kelas itu memiliki perasaan batin yang sama dari rumah ke sekolah. Ya, ada beberapa kasus. Nah, oke.
kasusnya sudah diceritakan tadi, jadi tahu saya berikan contoh. Jadi Bapak Ibu sudah menjelaskan kasus-kasus yang pernah dialami selama ini. Jadi kita masuk di tentang keyakinan kelas. Mungkin ada tahap-tahap terakhir ini Bapak ya. Jadi keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Ya, ini pertanyaan motifnya. Tentu ada tujuannya. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan memerintahkan setiap saat? Ya, pasti punya tujuan tentang keyakinan ini. Ya, jadi keyakinan kelas seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid pun mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Jadi guru dan siswa ini berkolaborasi membuat keyakinan kelas seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, contohnya peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelas, bahasa keyakinan kelasnya ini tanggung jawab. Ya, kewajiban yang dituju adalah tanggung jawab. Hadir di sekolah minimal 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi juga kewajiban yang dituju menghormati orang lain dan berkomitmen. Terusnya dilarang melakukan kekerasan. Jadi ini kewajiban yang dituju adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Ya, jadi ada beberapa contoh keyakinan kelas yang akan kita buat bersama murid. Jadi sekedar contoh Bapak Ibu ya, dan bisa juga jadi ya sebenarnya. Ya, pertama itu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, dari kata dilarang buang sampah menjadi menjaga kebersihan lingkungan. Sopan santun. Ya, yang tadi yang menjadi siswa ya tidak menghargai sesama temannya. Maka bagaimana siswa ini bisa dilarang ribut dan dilarang mengganggu teman. Ya, karena kata dilarang begitu ya. Nah, kita membuat kata positifnya, maka dimasukkanlah sopan santun. Ya, terus fokus saat pembelajaran yang berlangsung. Ya, beriman dan bertakwa itu salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi ada perubahan bahasa ya istilahnya. Yang tadinya dilarang menjadi menjaga itu contohnya. Ya, ketiga restitusi. Jadi seperti tadi dijelaskan Bu Adi ya untuk barangkali tadi salah satu peserta didik. Nah, itulah sini namanya masuk segitiga restitusi ketika ada kasus di sekolah. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi ada namanya stabilkan identitas dulu ya, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Ketiga, melakukan segitiga restitusi. Jadi pertama itu stabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya apa? Ketika kita menstabilkan identitas, jangan langsung yang sakamintong salah. Jadi langsung menuju begitu. Jadi bagaimana menstabilkan sesuatu dulu, menyadari seperti tadi kita tahu ya apa yang kita kesini misalnya, tapi apa itu selaku begini karena tidak membuka dua contohnya. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Ya, kesalahan yang kita buat kita validasi. Ya. Nah, kamu tentunya punya alasan kenapa tiba-tiba tugasnya tidak masuk. Nah, sudah banyak misalnya ini. Ya, mungkin siswa sedikit orang yang menceritakan tentang apa hal-hal yang dia alami sehingga tidak memberikan tugas atau dia sudah terlambat masuk di kelas. Ya, apa masalahnya sehingga selalu terlambat masuk di kelas misalnya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Memvalidasi, mempertanyakan hal-hal apa yang menyebabkan. Ya, sebabnya. Nah, terus setelah siswa sudah menyadari atau murid sudah menyadari kesalahannya, nah kita kembali menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelas apa yang terkait dan kita sudah sepakati Anda langgar. Misalnya disiplin, ya tidak disiplin atau dan sebagainya. Jadi dan selanjutnya menanyakan keyakinan lagi, kalau ingin menjadi seperti apa kira-kira ke depan. Bagaimana usaha atas supaya bagus lagi. Jadi siswa bercerita lagi, saya akan berusaha begini, saya akan berusaha begini Pak. Jadi ya, kalau ini ada pada murid tersebut. Jadi restitusi bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan ada pun 3
langkah-langkah restitusi dalam penyelesaian kasus tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan pada murid tersebut. Nah, di video kali ini ada 2 kasus yang terjadi di sekolah saya. Dan berikut kisahnya. Di kasus pertama, di sini seorang siswa yang sedang mengikuti pembelajaran dalam kelas, sementara guru menerangkan di atas depan kelas, siswa yang lain fokus mengikuti pelajaran tersebut, namun siswa yang satu ini hanya fokus main HP di belakang. Dan berapa kali guru memperingatkan bahwa tolong perhatiannya ke atas, namun siswa yang satu ini hanya cuek saja dan membalas chat yang masuk di dalam HP-nya. Ya, bagaimana kisahnya? Berikut videonya. Ya, jadi bab 12 konsumsi makanan dan minuman. Apa ini? Yang halal dan yang lebih. Apa? Yang halal. Ya, sekarang ini ya, waalaikumsalam. Silahkan masuk ke sini. Oke, Husnul, kira-kira tahu tidak Husnul saya panggil masuk di ruangan? Bapak, karena saya tidak fokus dalam pelajaran saat Bapak menjalankan pembelajaran di atas, saya bermain HP di belakang. Bermain HP di belakang. Kira-kira bermain HP di belakang suatu pelanggaran atau bukan, Husnul? Pelanggaran kedisiplinan sekolah, Pak. Pelanggaran kedisiplinan sekolah. Iya, karena sekolah sudah menerangkan peraturan bahwa siswa tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Tidak diperbolehkan bawa HP. Iya, kalau boleh tahu Husnul, kenapa Husnul bawa HP ke sekolah? Kira-kira apa masalahnya kira-kira? Karena ada masalah keluarga dan saya butuh informasi dari keluarga. Ada masalah keluarga dan butuh informasi dari keluarganya. Begitu pun dari Husnul ke keluarganya ya, masing-masing butuh informasi. Jadi Husnul itu tidak jadi masalah, saya maklumi ya kalau misalnya Husnul hari ini bawa HP karena membutuhkan informasi dari keluarga, ya itu tidak apa-apa, kita maklumi. Jadi kira-kira Husnul apa yang harus dilakukan Husnul kedepannya lagi supaya bisa fokus belajar Husnul? Yang akan saya lakukan adalah tidak membawa HP lagi ke sekolah agar pembelajaran di dalam kelas tidak terganggu dan saya bisa fokus dalam pembelajaran yang diterangkan. Oke, baik, terima kasih Husnul ya. Jadi Husnul sudah berjanji tidak akan lagi membawa HP ke sekolah sehingga bisa fokus lagi belajar di dalam kelas ya. Jadi harapan saya Husnul, mudah-mudahan Husnul itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik walaupun bukan saya menjelaskan, begitu pun dengan mata pelajaran lain yang Husnulnya. Jadi Husnul lebih paham, lebih mengerti, dan mudah-mudahan Husnul menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya. Oke Husnul. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Itu salah satu cuplikan kasus yang saya buat kemarin ya tentang penerapan segitiga restitusi ini. Jadi kembali saya harapkan kepada Bapak Ibu, ketika ada peserta didik yang bermasalah, sekiranya dipanggil masuk ke ruangan khusus ya, artinya dan sifatnya tidak ada teman-teman yang lain ya, kita validasi validasi tindakannya apa masalahnya, sehingga hal itu tersebut dan bagaimana penjelasannya, dan tentunya siswa juga akan menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi, dan dia akan membuat semacam kata-kata keyakinan untuk memperbaiki dirinya. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang menanyakan karena saran silakan Pak. Terima kasih sudah bagus semua apa yang dilakukan. Insya Allah dengan adanya diseminasi ini kita semua bisa, dan itu pasti ada tambahan pengetahuan yang kita dapatkan.
namanya saya ilmu. Yang untuk khususnya ini untuk penyelesaian tugas melalui segitiga institusi. Saran saya dan pasti Pak Hafka itu pada saat anak ini melakukan kesalahan di kelas pasti tidak menyebutkan, tidak menegur di depan teman-teman dengan cara apa saja. Ini bawakan absen saya ke ruangan ya, nanti sampai di sana baru diinginkan, karena pasti teman-teman juga merasa mau dihargai oleh di depan teman-temannya, tidak mau jatuh di depan teman-temannya. Kemudian ini yang pertama juga sebagai saran ini menstabilkan identitas. Jadi sebaik mungkin kita jangan langsung masuk di masalah, setidaknya tanya-tanya dulu, setelah ini Sinah Husnul belajar pelajaran apa? Walaupun kita tahu sebenarnya maksudnya pelajaran agama, siapa gurunya ya. Jadi bagaimana kalau di rumah Husnul tinggal dengan siapa, jadi kita bawa dulu suasananya, karena kalau dipanggil pasti selalu aku mau dihadirkan, lalu tekanan batin sedikit. Jadi kita tenangkan dulu situasinya, situasi batinnya, dengan menggiring ke hal-hal yang membuatnya tidak memikirkan kesalahan yang dia lakukan, walaupun dia sudah tahu. Ya, itu namanya kita stabilkan supaya sebentar dia bisa terbuka lebih luas tentang apa yang disampaikan. Di situ juga kita bisa ternyata tidak bisa mendaulat secara langsung kita, bahwa ternyata bisa jadi ada hal-hal yang lebih urgent yang bisa diselesaikan. Ya, kita mungkin pernah melihat video anak-anak yang selalu dibully oleh teman-temannya selalu datang terlambat. Ada siswa dilempar oleh teman-temannya karena selalu datang terlambat. Ya, pikiran kita pasti dia malas, pasti dia lambat dan segalanya. Ternyata tidak ditahu suatu saat dia justru malah lebih duluan datang. Nah, dia tidak selalu disalahkan lagi. Siapa yang tahu ternyata setiap hari anak ini selalu memberi makan dulu kepada ibunya, merawat, memandikan dan sebagainya, sampai membawa ke rumah sakit, dan hari ini dia tidak terlambat karena mamanya sudah meninggal. Nah, inilah dari kita jangan langsung selalulah berprasangka baik kepada setiap anak kita untuk bisa kita giringkan. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak semuanya. Jadi betul yang saya sampaikan tadi bahwa ketika menstabilkan identitas para siswa yang sudah melakukan kasus di ruang tadi, ada beberapa teknik yang kita lakukan supaya dia tidak tidak kasar, bahwa dia tadi yang melanggar langsung dipanggil dengan cara tadi bawa absen saya ke ruangan saya. Itu salah satu tekniknya ya. Dan kedua yang disampaikan Bapak tadi juga bahwa Bapak tadi itu jangan tadi Pak, kalau maksudnya dulu jangan langsung masuk di permasalahan. Iya betul. Tanyakan dulu hal-hal yang tidak ada hubungannya, tapi suasana di rumahnya, tinggal dengan siapa, pelajaran apa sih? Iya, menanyakan suasananya dulu ya keadaannya. Iya, memang terkait dengan melakukan. Karena saya kan juga bertanya belakang. Di mana tinggal, sama siapa tinggal, di mana orang tua sekarang. Iya, karena saat ini sudah pergi ke Malaysia. Sama sekarang. Itu di awal-awal itu menstabilkan identitas. Baru kita masuk di verifikasi tindakan yang salah, menanyakan kesalahannya. Terus menanyakan keyakinannya, apakah dia sudah berjanji untuk melakukan hal yang positif atau bagaimana. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali demikian apa yang kami sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya tentang diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah kita. Jadi hari ini bukan saya menggurui Bapak Ibu, tetapi hanya menyampaikan ilmu yang saya dapatkan dari tahapan pendidikan guru penggarap ini. Dan setelah kita melihat dari beberapa luar budaya yang saya sampaikan di sini, Bapak Ibu sudah melihat barangkali di mana posisi Bapak Ibu selama ini. Ya, jadi ketika ada hal-hal yang mungkin mau diperbaiki, Bapak Ibu berada di posisi mana dan bagaimana menyelesaikan masalah pada murid tersebut. Bagaimana Bapak Ibu sudah paham sampai di sini ya? Jadi oke, baik, terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah
mendukung penuh dan memfasilitasi kegiatan saya di pada penyebaran budaya positif, termasuk Bapak Ibu juga yang serta hadir sebagai bentuk dukungan saya di pendidikan guru penggerak. Jadi mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dari awal sampai saat ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan ya. Iya. Jadi saya kira ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini saya akan mengajak kalian di kelas 72 ini itu bersama-sama membuat namanya keyakinan kelas. Pernah dengar kata keyakinan kelas? Iya. Bagus ya. Jadi keyakinan kelas ini kita akan bersama-sama membuatnya sebentar sesuai dengan kesepakatan kita. Apa yang akan kita buat sebentar di sini. Jadi keyakinan kelas itu adalah tentang budaya-budaya positif. Dan namanya budaya positif, hal-hal yang baik yang harus kita lakukan dalam kelas ini. Ya, hal-hal yang baik yang harus kita lakukan dalam kelas ini. Contohnya saya berikan contoh ya. Misalnya ya, kata-kata yang biasa kita baca itu dilarang membuang sampah. Pernah dengar kata-kata itu ya? Pernah. Dilarang membuang sampah. Kalau kata dilarang itu boleh dikata kurang positif lah. Jadi bahasa positifnya itu yang seharusnya apa? Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan itu. Jadi dari kata dari kalimat dilarang membuang sampah menjadi jagalah kebersihan. Itu salah satunya. Contohnya tidak boleh ribut dalam kelas ketika guru menjelaskan. Menurut kalian itu bagus kata-katanya, kalimatnya tidak? Tidak. Kurang bagus ya, kurang bagus. Sekarang tidak boleh ribut, ada kata melarang. Ya seharusnya dilakukan adalah kita fokus untuk mendengarkan penjelasan guru. Itu kan bahasa halus. Jadi begitulah sebentar yang kita akan buat. Bagaimana, siap? Siap. Jadi ada berapa peserta di sini? Berapa orang semua? Ada 20 orang lebih ya. Jadi sebentar 20 orang ini saya akan bagi yang namanya sticky note. Dan sebentar kita akan pilih mungkin paling banyak 8 kata-kata yang paling bagus. Coba secara rapat lagi. Oke, siap ya? Ada semuanya pulpennya. Oke, kita bagi. Jadi nanti yang di sini tulis ada link, tempel sebentar ke atas. Oke. Salam guru penggerak, salam untuk semua, majukan pendidikan. Oke, siap? Oke, silakan menulis sebentar saya pandu. 1, 2, 3 mulai. Tulis. Maju bersama, mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan selalu bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, song-song masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dan Sudah ya semua? Sekarang kita melihat apa masukan-masukan kalian. Jadi ini harus perlu diyakini. Ada yang menjawab, bertanggung jawab terhadap tugas. Sepakat ya? Sepakat. Bertanggung jawab terhadap tugas. Oh ya, yang sama ya, bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya saling menghargai dan membantu sama yang lain. Sepakat ya, saling menghargai. Sepakat, pasti kita. salam guru penggerak, salam
maju bersama. Saling menghargai dan membantu sama yang lain. Cepat siap, datang tepat waktu. Bersikap sopan santun, jaga kebersihan sekolah, bertanggung jawab terhadap tugas. Fokus saat pembelajaran. Oke? Jadi inilah yang kita sepakati semua ya. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita, maju bersama. Mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan selalu bersama. Bergandengan tangan, sehati sejiwa. Song-song masa depan.